Sobat-sobat semuanya, saya hari ini mau ganti aki mobil, alias aki mobil saya ngedrop, mobil nggak bisa di starter. Dan akhirnya saya berusaha bagaimana caranya supaya mobil ini akinya bisa kembali pulih. Saya akan praktek sesuai dengan apa yang saya baca dari sosial media tentang bagaimana membuat aki yang tadinya akinya soak itu bisa pulih kembali. Saya akan coba apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil ya bersyukur, tapi kalau nggak berhasil jangan dicoba ya. Pertama saya akan membuka aki dari mobil saya. Mobil saya mobil Avanza, baru 2 tahun padahal aki sudah rusak karena salah pemakaian. Jadi saya akan coba hari ini. Oke, kita simak selanjutnya. Ya, jadi setelah kita buka kap mobilnya, kita lihat kondisi aki mobil saya nih. Kondisinya sudah susah untuk dipakai menyalakan mobil. Nah, pertama yang kita harus buka adalah dari negatifnya dulu. Setelah negatifnya dibuka, yang ini baru kita buka yang positifnya. Masangnya jangan lupa seperti dibalik, yang positif dulu baru yang negatif. Ya, kita buka dari negatifnya dulu ya, pakai kunci 10. Ya, setelah sampai, saya akan coba membuka tutup aki ini. Nah, pada waktu kita ingin membuang air akinya, kita buang jangan sampai kena tangan, tapi kita buang di tempat yang benar supaya tidak mencemari lingkungan. Mantap. Kita coba buang ya. Setelah kita buang, kita akan mengisi ini dengan air panas untuk menguras kotoran yang ada di dalam aki ini. Kita akan memasukkan air panas secukupnya. Kemudian kita kocok-kocok, goyang-goncangkan. Lakukan ini sekitar hampir 10 menit. Kita akan lihat seperti apa air.
apakah airnya kotor atau tidak. Wow, hitam legam airnya. Ini yang membuat akinya soak. Waduh, luar biasa kotornya. Ya, ini kocokan yang terakhir, udah hampir kelima nih, kotor banget. Sampai kocokan keempat juga masih kotor nih. Butuh stamina dan butuh teknik untuk bagaimana cara mengocoknya, menguras-urasnya. Ya cukup, ini udah yang kelima kali, tenaga habis. Beli aki mahal juga ya, sekitar 730. Kita lihat apakah masih. Wow, masih juga ya, agak hitam juga tetap. Tapi udah mending daripada yang pertama dan kedua tadi. Ketiga, keempat kotornya minta ampun. Kita tiriskan dulu ya, seperti ini, biar airnya turun dulu, baru kita akan masuk ke tahap berikutnya. Oke sobat, sambil akinya dikeringkan, saya mau membersihkan bodinya menggunakan sabun ya, biar kelihatan baru lagi. Ya, seperti baru lagi. Oke, saya akan memasukkan air. Setelah dikeringkan, saya akan memasukkan air aki. Oke sobat, katanya bodrek ini dapat memulihkan sel-sel aki yang rusak. Kita akan coba, saya akan coba. Menurut keterangan, satu lubang aki itu akan diisi oleh satu bodrek. Jadi sebelum dimasukkan, setelah airnya masuk nanti saya akan kasih contoh. Kita akan masukkan bodrek, tapi harus dihaluskan dulu seperti ini ya. Kita haluskan dulu bodreknya. Setelah halus, kita bungkus di dalam kertas. Ternyata bodrek ini selain menyembuhkan obat sakit kepala, bisa juga memulihkan sel-sel aki, kotoran-kotoran, dan mengandung zat kimia untuk pemulihan aki. Kita simpanlah. Kita isi air aki murni atau sure, yang ini ya. Kita isi ya, kita isi sekedar aja ya, nggak usah banyak-banyak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk netralisir sisa-sisa air yang tadi.
Ya cukup. Kita tutup kembali ya, ininya, tutupnya. Tutup kembali. Terus yang kita harus lakukan adalah mengocok kembali. Mengocok kembali. Supaya sisa-sisa air yang masih ada di dalam bisa nanti ikut terbuang oleh air Sure yang kita masukkan. Setelah itu kita buang kembali. Kita tiriskan sebentar sampai airnya turun, sisanya turun. Oke guys, setelah kita keringkan, kita bersihkan atasnya, kering air, sisa-sisa air, kotoran. Kemudian kita masukkan air Sure atau air murni. Ini ada batas teratas, up level dan low level. Kita ambil di tengah-tengah saja. Oke. Setelah kita isi sesuai dengan ukurannya, kita siapkan. Langkah selanjutnya adalah bodrek yang tadi kita sudah tumbuk, haluskan ya, kayak gini ya bodreknya ya. Nah, bodrek ini satu-satu masukin ke dalam lubang-lubang yang ada di sini. Semuanya satu-satu, berarti 6 bodrek, 6 lubang gitu ya. Oke. Buat setelah kita masukkan bodrek satu-satu, kita tutup kembali. Setelah kita tutup, kita akan bawa ke tukang charge aki atau didiamkan semalam, dan besok pagi kita bisa tes langsung ke mobil gitu ya guys. Oke. Halo, ketemu lagi. Tadi setelah saya isi air aki, isi bodrek ke dalamnya, saya bawa ke tukang charge aki. Nah, waktu saya sampai ke sana, di sana diukur pakai voltase berapa tegangan yang ada di dalam aki itu. Setelah saya bersihkan, setelah diisi air Sure yang baru, diisi bodrek, ternyata seharusnya tanpa di charge on itu saya lihat voltasenya tinggi. Sebenarnya langsung bisa dipakai, pasang di mobil dan langsung sebenarnya bisa dipakai buat starter. Dan setelah di starter maka otomatis listrik akan terisi kembali. Tapi tadi saya bawa ke sana dan akhirnya saya charge 20.000 dan akhirnya sekarang saya sudah ambil. Saya sudah ambil dari tukang charge. Saya ingin membersihkan ininya supaya nanti waktu pengecasan di mobil dia pengisian ulang itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini salah satu cara merawat aki. Jadi saya bersihkan pakai ini ya, supaya bersih ininya.
bersih ya, mengkilat, kelihatan bersih banget. Saya pakai lampu biar kelihatan bersihnya ya. Maka kalau bersih seperti ini pengisiannya mudah. Oke, saya akan pasang ke mobil, dan saya percaya pasti top chair. Yuk kita saksikan selanjutnya. Oke sobat, saya sudah pasang posisi aki kembali di mobil. Oke, pemasangan aki kita mulai dari rangka ini dulu ya, dari penutupnya seperti. Pasang baut ini. Oke, pemasangan pertama dimulai dari yang positif dulu. Jangan dibalik ya, jangan negatif dulu, tapi positif dulu supaya tidak ada percikan. Aman. Baru yang kedua kita pasang yang negatif. Oke, cukup. Posisi aman, semua aman, negatif sudah, ini sudah. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menyalakan kontak mobil. Ya, tadi saya dikasih tahu oleh toko yang tempat saya mencas aki, dikatakan setelah stop kontaknya dimasukkan seperti ini ya. Ya, jangan langsung di starter, di on aja. Ya, on seperti ini maksudnya. Ya. Ditunggu sekitar hampir 5 menit. Jangan langsung di starter biar dia nginstal lagi. Oke, saya akan coba starter setelah tunggu beberapa menit. Ya, mesin menyala. Ternyata berhasil. Cukup top chair tadi nyalanya. Sobat, mobil saya sudah nyala kembali, top chair. Dan tadi saya ingatkan bahwa sebenarnya tanpa di charge, di tukang charge, sebenarnya mobil bisa menyala. Karena waktu diukur dengan voltase tadi di tempat charge aki, charge-nya tegangannya cukup tinggi. Jadi, tapi alangkah baiknya kita charge dulu. Tadi saya charge hampir sekitar cuma 2 jam dan akinya sudah penuh. Dan saya kasih tips lagi nanti cara merawat aki. Jangan lupa supaya aki tidak cepat tekor. Saya belajar, baca-baca dan lain sebagainya bahwa kita harus mengecek air aki secara rutin. Itu jangan lupa. Yang kedua, nyalakan AC atau menyalakan tip atau membuka jendela, window pada waktu posisi mobil mati. Gitu ya, karena itu akan menguras energi, menguras listrik yang ada di aki. Yang ketiga, kita harus sering memakai mobil itu dalam kecepatan yang cukup tinggi supaya pengisian listrik ke dalam aki untuk disimpan itu
Kita perlu sekali-sekali tol kita pakai dengan kecepatan yang cukup tinggi, tapi jaga keselamatan supaya pengisian akinya boleh berjalan. Eksperimen saya ternyata hari ini berhasil. Biarlah ini menjadi pengalaman buat teman-teman juga yang mau mencoba. Silakan, biarlah video ini bisa jadi membantu teman-teman semuanya. Beli aki lumayan mahal, 750. Saya tanya yang garansi 2 tahun hampir sekitar 1 juta sekian. Ini saya tadi cuma mengeluarkan modal air aki hampir 2, itu 20.000, charge 20.000, bodrek 1.000, ada 6, berarti 6.000. Berarti hampir tadi saya mengeluarkan uang sekitar 46.000. Mobil nyala kembali, akinya bersih seperti baru, dan starter oke, dan saya percaya semuanya berjalan dengan baik. Oke, sampai jumpa lagi.